Hampir 300 anak usia sekolah terlibat dalam kerusuhan pada akhir Agustus lalu. Ya, bagaimana anak-anak di bawah umur ini bisa terlibat dan sejauh mana penanganannya, pemirsa? Berikut dialog bersama anggota Komisi Kepolisian Nasional Ida Utari dan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Silvana Apituli, yang dipandu oleh rekan kami Kevin Pagan. Polri itu menetapkan seseorang menjadi tersangka itu kan alat bukti itu sudah cukup, sehingga kalau kita mempertanyakan apa, tentu saja masing-masing berbeda karena ini kan banyak jumlahnya, tentu saja masing-masing berbeda. Ada peran di mana, tadi kan ada penghasutan, kemudian pelaku pelemparan dan sebagainya, pembakaran dan sebagainya. Jadi itu alat buktinya pasti saya meyakini bahwa penyidik sudah mendapatkannya. Dan itu menjadi tugas Kompolnas juga untuk mengawasi apakah dalam menetapkan tersangka itu memang sudah terpenuhi. Itu tugas kami sebenarnya. Jadi tugas kami itu mengawasi kinerjanya penyidik gitu. Itu Mas Kevin. Baik. Mengawasi kinerja penyidik. Tapi bagaimana Kompolnas ini menilai proporsionalitas penetapan itu terhadap prinsip the best interest of the child? Ya, itu benar bahwa kami Kompolnas ini sudah turun ke lapangan. Sejak awal, sejak kasus ini meledak, artinya muncul, maka sudah dibagi. Ya, kita kemana, saya kemana, Cak Anam kemana, Pak Ses kemana, Pak Pardi, dan semua komisioner itu sudah dibagi beberapa tempat. Khususnya yang tempat yang besar-besar ya, termasuk di Sulsel itu. Sehingga kita mengetahui bagaimana sih proses penyidikannya, penyelidikannya maupun proses-proses sampai ditingkatkan kepada penyidikan itu. Nah, untuk kasus anak ini kami juga menekankan kepada penyidik itu harus mengacu kepada perlindungan anak. Anak yang berhadapan dengan hukum, kalau dia ditetapkan sebagai tersangka, itu mereka adalah korban juga gitu loh. Kalau pelakunya anak, maka dia akan juga menjadi korban. Ini yang menjadi garis highlight kami kepada para penyidik. Oleh karena itu dari PPA selalu dilibatkan untuk penanganannya. Gitu Mas. Baik, saya mau ke Ibu Silvana. Ada 295 anak sebagai tersangka, hampir 300. Tanggapan KPAI seperti apa? Ya, yang pertama tadi dalam rangka polisi menangani anak-anak yang ditersangkakan ini, kami tentu terus berharap penegak hukum menggunakan Undang-Undang SPPA. Tadi sebagaimana sudah disampaikan oleh Ibu Ida. Nah, tetapi KPAI sebagai bagian dari tim independen pencarian fakta kasus kerusuhan Agustus September tahun 25 ini punya kepentingan yang jauh lebih besar, yaitu kami berharap penegak hukum bukan hanya berhenti di anak-anak yang menjadi operator lapangan. Tadi saya dengar memang ada beberapa modus, yaitu ada 6 modus, apakah ke-6-6-nya itu dilakukan oleh 200-an lebih anak ini, kurang terlalu jelas tadi saya dengar, tetapi anak-anak ini kan yang bergerak di lapangan, dan kami juga mendapatkan informasi dari anak-anak yang berhasil kami wawancarai. Anak-anak itu bukan yang termasuk 295 ini ya, yang sudah dipulangkan pada tanggal 26 Agustus dan 29 Agustus. Nah, setelah diperiksa oleh polisi kurang dari 1 kali 24 jam waktu itu. 24 jam. Ya. Nah, dari anak-anak ini kami mendapatkan informasi mengenai bagaimana mereka diajak ya. Jadi dalam terminologi kami dimobilisasi dan digerakkan untuk tiba di titik-titik tertentu. Nah, dari sini polisi tadi juga mengatakan kan lewat WA grup, lewat medsos dan lain-lain. Dari sini sebenarnya polisi sudah melihat selain modus kan melihat pola. Ya. Dan
Jadi jangan berhenti di anak-anak ini. Kami berharap aparat penegak hukum dengan perlengkapan yang cukup lengkap dan canggih bisa menemukan lebih dari ini. Siapa yang menggerakkan anak-anak ini? Polisi punya cybercrime unit, polisi bisa bekerja sama dengan sektor kesehatan untuk mendapatkan informasi lain yang berkaitan dengan pemeriksaan anak-anak itu. Nah, ini kami berharap bisa memberikan titik terang kebenaran sebenarnya anak-anak ini terlibat sebagai apa di lapangan dan siapa yang menggerakkan mereka. Baik. Ibu Ida, kira-kira siapa yang menggerakkan anak-anak ini? Ya, itu Bareskrim tadi sudah disampaikan oleh Pak Kaba. Masing-masing Polres sudah melakukan penyidikan. Tentu saja bukan hanya seperti yang disampaikan dari Mbak Sri tadi bahwa tentu saja Bareskrim tidak berhenti sebagai anak-anak sebagai pelaku yang di lapangan, tetapi pasti akan dicari siapa yang diataskan, siapa yang menggerakkan, siapa itu memang keinginan dari masyarakat secara umum polisi supaya bisa mengungkapkan ini. Dan tentu saja saya Bareskrim tidak berhenti di pelaku, pasti akan mencari siapa yang menggerakkan. Nanti biar Pak Kabareskrim lah yang menjelaskan mengenai siapa, bagaimana modusnya menggerakkan dan sebagainya. Karena memang itu menjadi ranahnya beliau, karena itu sudah materi dari penyidikan, maka mohon kami hanya bisa mengawasi apakah penyidikan yang dilakukan itu sudah sesuai, tidak melanggar HAM, tadi kepentingan terbaik bagi anak yang sekolah bagaimana. Ya pemirsa, kita ke informasi lainnya. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa mengultimatum para pengemplang pajak untuk melunasi tunggakan pajak senilai 60 triliun rupiah. Ya, dalam 1 minggu uang harus masuk kas negara. Purbaya memastikan tunggakan pajak 60 triliun tersebut akan masuk pada tahun 2025 ini, bukan 2026. Selain itu, Purbaya menekankan pemerintah tidak akan lagi mengganggu wajib pajak yang sudah taat. Untuk memperkuat pengawasan, Purbaya berencana membuka kanal khusus pengaduan bagi masyarakat yang mengalami masalah terkait pungutan pajak.